Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Apakah wacana hak angket ini dapat direalisasikan? Dan untuk membahasnya sudah ada bersama kami melalui sambungan Zoom yaitu Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati. Selamat siang Bu Ninis. Selamat siang, Mbak. Oke, Bu Ninis ini melihat banyaknya dugaan kecurangan pemilu 2024. Prediksi Anda, apakah DPR akan memanfaatkan hak angketnya terkait hasil pemilu? Ya, memang salah satu kewenangan dari DPR adalah melakukan pengawasan terhadap eksekutif ya. Jadi itu memang menjadi salah satu tugas dari DPR. Tapi untuk mengusung atau merealisasikan proses hak angket ini kan memang ada persyaratannya gitu ya. Ya, Jadi memang dia bisa diusulkan oleh sekitar 25 anggota ya, DPR. Lalu untuk yang lebih dari satu fraksi, betul. lalu untuk bisa menjadi proses hak angketnya terus berjalan kan harus disetujui melalui rapat paripurna yang dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota DPR gitu. Jadi Ya. pertama proses itu dulu yang harus dilewati kalau kemudian mau meneruskan melakukan investigasi atau pengawasan ini terhadap hak angket. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana kemudian peta atau komposisi dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Karena sampai dengan hari ini kan yang baru firm mengatakan akan mendorong hak angket ini baru PDI Perjuangan gitu ya. Artinya setidaknya harus ada satu fraksi lagi yang diajak untuk kemudian bisa mengusulkan untuk dilakukannya hak angket oleh DPR gitu ya untuk melakukan investigasi atau melakukan pengawasan terhadap kebijakannya pemerintah. Baik Bu Ninis, tapi kan sementara ini yang baru confirm itu adalah PDIP. Lantas untuk partai-partai pendukung dari pendukung paslon 01 dan 03, ini selain PDIP juga ada PAN juga kan. Ini juga mereka katanya sepakat nih ingin mengajukan ataupun ingin mendorong anggota parlemen ini untuk menggunakan hak angketnya. Kalau menurut Anda apakah ini nantinya akan memungkinkan para anggota DPR ini memanfaatkan hak angket mereka? Ya, kemungkinan itu tentu ada begitu ya, tapi kemudian dari hak angket ini kita juga perlu semacam membedakan gitu. Jadi tujuan dari hak angket ini apa? Karena kalau dalam konsepnya kan hak angket ini adalah bagaimana legislasi mengawasi eksekutif tadi gitu ya. Jadi Ya. memang yang misalnya mau diinvestigasi adalah kebijakan-kebijakannya pemerintah. Misalnya ada dugaan politisasi bansos, soal politisasi dalam penunjukan pejabat misalnya, pengerahan birokrasi misalnya. Nah, itu sebetulnya yang bisa dibawa ke dalam hak angket. Nah, sementara kalau dalam hal misalnya untuk membuktikan terjadinya kecurangan pemilu yang Ya. terstruktur, masif dan sistematis, ranahnya sebetulnya pada ranah Mahkamah Konstitusi gitu ya, yang sebetulnya kalau nantinya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi itu ada timeline waktu yang mengikat. Jadi kan nanti KPU akan mengumumkan hasil resminya misalnya di sekitar tanggal 20 Maret, 3 kali 24 jam itu dipersilahkan kalau mau melakukan gugatan ke MK, lalu MK bersidang selama kurang lebih 14 hari. Jadi ada waktunya gitu. Ya. Nah, sekarang hak angket ini prioritasnya ingin yang mana gitu ya. Artinya kan baik itu fraksi maupun tim pasangan calon misalnya 1 dan 3 ini juga harus punya dua strategi. Misalnya strategi untuk di hak angket ini apa yang menjadi tujuannya, lalu pembuktian kecurangan itu adanya di Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kalau ingin misalnya tadi ya menelusuri, menginvestigasi kebijakan-kebijakannya pemerintah yang diduga memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon Ya. tertentu, memang hak angket bisa menjadi salah satu pilihan salurannya. Baik, ini dari beberapa pengamat ataupun masyarakat juga menilai bahwa sebenarnya mereka juga mendukung adanya hak angket di parlemen begitu. Karena mereka ini bisa dikatakan mereka ini menilai bahwa adanya kecurangan pemilu bukan dari pemilu tanggal 14 Februari itu sendiri, tapi jauh dari sebelum itu, yaitu penetapan dari MK. Nah, kalau menurut Anda, apakah nantinya untuk hak angket ini bisa menguak ataupun bisa mencari kecurangan-kecurangan ataupun mengevaluasi dari kebijakan pemerintah itu sendiri, dan kira-kira untuk hasilnya nanti akan seperti apa? Ya, memang dalam hak angket ini ketika misalnya nanti investigasinya sudah mulai dilakukan gitu ya, dalam artian prosesnya sudah dilakukan kan akan membawa ke ruang yang terang gitu ya, Ya. terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan tadi gitu ya, misalnya soal kebijakan soal bansos, misalnya kenapa
dia masif dilakukan di saat masa-masa Masa pemilu, kampanye ya. atau atau misalnya soal pengerahan aparat desa misalnya. Nah, itu yang kemudian nanti akan tadi dibawa ke ruang yang terang gitu ya, menjadi lebih transparan. Nah, tapi kemudian kalau kemudian hasil dari hak angket ini diharapkan bisa menjadi bukti misalnya nanti untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tadi yang saya sampaikan, proses di MK ini terkait dengan waktu. Terikat dengan waktu. Sementara dalam proses hak angketnya bisa jadi waktu yang digunakan, waktu yang dibutuhkan lebih lama dari timeline yang dipunya untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Ya. Kemudian hasil dari hak angket ini misalnya nanti itulah yang digunakan menjadi alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Karena tadi di MK waktunya sudah jelas dan nggak Ya. bisa keluar dari timeline itu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kawal Suara Rakyat, Ibu Ninis, Direktur Eksekutif dari Perludem. Salam sehat dan terima kasih banyak, Bu Ninis.